Bab 16. Pagi Ketua, Pagi Presiden. Saat ketiga Ye Tianxiong berjalan menuju gerbang kelompok, dua penjaga keamanan Yeti yang berdiri di gerbang berdiri tegak dan berteriak dengan hormat. Masih pagi juga, pada saat ini, suara samar Daniel Bastian terdengar, dan kedua penjaga keamanan memandang Daniel Bastian yang berdiri di samping Ye Tianxiong. Ekspresi mereka berubah, pupil mata mereka melebar, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Kedua satpam ini adalah dua satpam yang menghentikan Daniel Bastian kemarin dan menertawakannya. Awalnya mereka tidak percaya dengan klaim Daniel Bastian bahwa dia adalah tunangan CEO mereka, mengira pihak lain itu gila. Mereka tidak menyangka bahwa berita bahwa presiden mereka benar-benar memiliki tunangan keluar kemudian, tetapi sekarang mereka melihat Daniel Bastian berjalan dengan ketua dan presiden mereka, terlihat sangat dekat, mereka tiba-tiba tercengang. Mungkinkah pria ini benar-benar tunangan presiden mereka memikirkan hal ini, kaki mereka sedikit gemetar. Apakah kamu masih akan menghentikanku hari ini? Daniel Bastian menatap kedua satpam itu dengan senyum main-main di bibirnya. Tidak berani. Kedua satpam itu tampak ketakutan, menundukkan kepala, dan berkata dengan suara bergetar, dan pada saat yang sama memarahi diri mereka sendiri karena begitu picik. Di masa depan, kamu harus membuat matamu lebih cerah. Daniel Bastian menepuk bahu salah satu penjaga keamanan, dengan sikap mengajar, tetapi dalam suasana hati yang sangat bahagia. Saat mereka bertiga masuk ke grup, karyawan Yeti di sepanjang jalan memanggil ketua dan presiden satu demi satu, dan mata mereka mulai fokus pada Daniel Bastian yang berada di sebelah kedua orang ini. Menebak identitas orang tersebut, pihak lain di hati mereka, beberapa orang menduga bahwa Daniel Bastian adalah tunangan CEO mereka. Perusahaan Yeti. Di ruang konferensi kemarin, semua pemegang saham, direktur, dan kepala berbagai departemen penting perusahaan Yeti berkumpul di sini. Segera Ye Tianxiong, Rizka Yeti, dan Daniel Bastian masuk. Semua orang yang hadir melihat Ye Tianxiong yang sehat dengan ekspresi kaget di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa ketua sakit parah dan terbaring di tempat tidur, tetapi sekarang dia tiba-tiba muncul di sini dalam keadaan hidup dan sehat, yang tentu saja membuat mereka terkejut. Tapi segera mata mereka tertuju pada Daniel Bastian, dan mereka menebak dalam hati. Mereka mendengar orang ini berkata bahwa dia bisa menyembuhkan ketua kemarin, tetapi mereka tidak menyangka ketua muncul di sini seperti orang normal hari ini. Mungkinkah itu benar, orang ini sembuh? Di antara mereka, tiga pemegang saham, Hu Mingrui, Ni Tianming dan Jiang Chundong, adalah yang paling terkejut melihat Ye Tianxiong muncul. Ekspresi mereka bertiga berubah lagi dan lagi, terlihat sedikit jelek dan cemas. Ketua, saat Ye Tianxiong berjalan ke meja konferensi, semua orang berteriak. Hai semuanya, sepertinya kamu telah merawat Ni Yeti dengan baik selama masa sakitku, kata Ye Tianxiong sambil tersenyum. Saya tidak menyangka penyakit ketua sembuh begitu cepat. Ini benar-benar memuaskan, Hu Mingrui berkata dengan senyum di wajahnya. Saya pikir Anda tidak ingin ketua sembuh begitu cepat. Daniel Bastian di samping melengkungkan bibirnya dan bersenandung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Hu Mingrui menjadi gelap, dan dia menatap Daniel Bastian dengan marah. Rizka Yeti menatap Daniel Bastian, jangan bicara omong kosong. Hehe, tidak apa-apa. Ye Tianxiong melambaikan tangannya dan berkata, melihat semua orang yang hadir, kudengar seseorang ingin memaksa Rizka Yeti menyerahkan posisi presiden kemarin, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mendengar kata-kata Ye Tianxiong, ekspresi Hu Mingrui, mereka bertiga, dan Song Ming Yeti yang duduk di sampingnya semuanya berubah, dan mata mereka berkedip. Ketua, masalah ini, Hu Mingrui berbicara dengan cepat, tetapi disela oleh Ye Tianxiong. Semuanya, saya secara pribadi menunjuk Rizka Yeti sebagai presiden, dan saya sangat percaya pada kemampuannya. Saya pikir semua orang tahu bahwa keluarga Yeti telah tumbuh beberapa kali di bawah kepemimpinan Rizka Yeti dalam beberapa tahun terakhir, dan telah menjadi salah satu dari banyak pemimpin di kota Tianhai. Yang terbaik di grup, saya harap semua orang akan mendukung pekerjaan Rizka Yeti dengan sepenuh hati di masa depan. Seperti yang dikatakan Ye Tianxiong, dia melirik semua orang yang hadir, saya tidak ingin apa yang terjadi kemarin terjadi lagi. Pada saat yang sama, saya mengumumkan bahwa saya akan mentransfer semua 30% saham perusahaan Yeti atas nama saya ke Rizka Yeti, dan secara resmi mentransfer perusahaan Yeti ke Rizka Yeti. Rizka Yeti akan bertanggung jawab penuh. Desir,
Kata-kata Ye Tianxiong membuat semua orang di ruang konferensi terkejut. Ekspresi Dong Mingrui dan yang lainnya menjadi gelap, dan ekspresi Song Ming Yeti semakin berubah. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Ayah, apa ini?" "Kakek, mari kita bahas masalah ini dalam jangka panjang." Rizka Yeti juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, jelas dia tidak tahu bahwa Ye Tianxiong akan melakukan ini. "Oke, tidak perlu dikatakan lagi, ini adalah keputusanku dan aku tidak akan mengubahnya," kata Ye Tianxiong dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini dan seterusnya, Rizka Yeti adalah pemegang saham terbesar keluarga Yeti dan pembuat keputusan tertinggi keluarga Yeti. Ye Tianxiong berkata dengan nyaring, lalu melirik Daniel Bastian di samping dan berkata, "Ada satu hal lagi yang saya inginkan untuk mengumumkan. Pemuda yang berdiri di sebelah saya adalah Daniel Bastian, dia adalah tunangan cucu perempuan saya Rizka Yeti, dan dia juga akan menjadi anggota keluarga Yeti." Begitu Ye Tianxiong selesai berbicara, mata semua orang tertuju pada Daniel Bastian lagi, dan mereka terkejut tidak, orang ini benar-benar tunangan CEO mereka. Qiu Yuying, yang duduk di sebelahnya, mengenakan pakaian profesional, dan menatap Daniel Bastian dengan mata kagum, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang terakhir menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba, wajah Qiu Yuying berubah sedikit, dan dia dengan cepat memalingkan muka. "Daniel Bastian, posisi seperti apa yang kamu ingin aku atur untukmu?" Ye Tianxiong memandang Daniel Bastian. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu, cari saja karyawan kecil untuk membiarkan saya melakukannya." "Ngomong-ngomong, dari departemen mana kecantikan itu?" kata Daniel Bastian dan menatap Qiu Yuying. Rizka Yeti berkata dengan suara yang dalam, "Dia adalah Qiu Yuying, manajer departemen penjualan. Apakah Anda ingin pergi ke departemen penjualan?" "Ya, saya akan bekerja di departemen penjualan," kata Daniel Bastian langsung. "Baiklah kalau begitu, manajer Qiu, kamu bertugas mengatur pekerjaan Daniel Bastian." Ye Tianxiong menatap Qiu Yuying dan berkata, "Ya, ketua." Qiu Yuying dengan cepat berdiri dan mengangguk. Di akhir pertemuan, Daniel Bastian dipanggil ke kantornya oleh Rizka Yeti. "Kamu ingin pergi ke departemen penjualan, apakah kamu punya rencana untuk Yuying?" Rizka Yeti menatap Daniel Bastian. "Kamu ingin pergi ke departemen penjualan, apakah kamu punya rencana untuk Yuying?" Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dalam-dalam. "Bagaimana mungkin? Kamu adalah tunanganku, beraninya aku berkomplot melawan bawahanmu di depanmu." Daniel Bastian tersenyum. Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dalam-dalam, "Lebih baik menjadi seperti ini, jika tidak, bahkan jika kakek membiarkanmu masuk ke perusahaan, aku akan menendangmu keluar, dan kamu adalah karyawan biasa di perusahaan, bukan milikku. Tunangan, Anda hanya bisa memanggil saya presiden di perusahaan." Bab 17. Apakah itu berarti aku bisa memanggilmu istri ketika aku pulang? "Tidak, kamu hanya tunanganku dalam nama, aku tidak akan mengakui hubunganmu denganku, dan kamu tidak berharap untuk memiliki hubungan yang lebih dekat denganku, ini tidak akan pernah mungkin," kata Rizka Yeti dengan suara dingin. Kemudian Rizka Yeti menekan telepon dan berkata, "Su Yan, masuk." Beberapa detik kemudian, pintu kantor dibuka, dan Su Yan, yang mengenakan kemeja putih, rok hitam, dan sepatu hak tinggi hitam, masuk, menatap presiden dan berkata, "Presiden, kamu datang kepadaku. Bawa dia ke departemen penjualan untuk melapor." Rizka Yeti menunjuk ke arah Daniel Bastian dan berkata, "Ikuti aku." Su Yan melirik Daniel Bastian dengan dingin, dan langsung keluar. Berjalan keluar dari kantor, Su Yan mengambil setumpuk kertas merah dari meja di sebelahnya dan menyerahkannya kepada Daniel Bastian. "Apa ini?" Daniel Bastian melihat tumpukan kertas itu dengan rasa ingin tahu, ternyata itu semua surat tilang. "Ini tiket yang kamu sebabkan karena mengemudikan mobilku jauh-jauh kemarin. Totalnya 30.000 yuan. Haruskah kamu membayar tagihan ini?" Su Yan menatap Daniel Bastian dengan dingin. Daniel Bastian tercengang dan berkata, "Ada begitu banyak, kamu harus pergi ke cewek dari kemarin, semua ini karena aku menyelamatkannya dan aku akan pergi balapan, atau kamu bisa pergi ke bosmu, aku tunangannya, kamu dapat menemukan dia akan diganti." Su Yanjiao mendengus dan berjalan lurus menuju lift. Daniel Bastian mengikuti di belakang, melihat Su Yan bergerak, pantat terbalik yang dibungkus rok pendek bengkok dan bengkok, yang sangat enak dipandang. "Bokong ini sangat besar dan seksi,
ini bahan untuk anak laki-laki. Seolah merasakan mata berapi-api di belakangnya, Su Yan tiba-tiba menoleh, menatap Daniel Bastian, dan kemudian menatap Daniel Bastian dengan senyum manis. Apakah tampan? Tampan, besar, bulat, terbalik, pantat yang luar biasa, kata Daniel Bastian dengan penuh penghargaan. Tiba-tiba, Su Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya yang cantik langsung berubah menjadi amarah yang dingin, dan dia menatap Daniel Bastian dengan garang di matanya. Jika kamu bajingan seperti itu lagi, percaya atau tidak, aku akan memberi tahu Presiden. Petik 2. Bukankah kamu menyuruhku mengatakan itu? Kenapa kamu bilang aku hooligan lagi? Hei, aku benar-benar tidak mengerti pikiran wanita. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan berjalan ke lift. Bajingan sialan. Su Yan mengertakkan gigi karena benci, dan mengikuti ke lift. Segera lift mencapai lantai 25, di mana departemen penjualan berada. Ketika Daniel Bastian masuk ke departemen penjualan, dia tahu bahwa dia pasti telah membuat pilihan yang tepat untuk bekerja di departemen penjualan. Lebih dari separuh karyawan di departemen penjualan adalah wanita, dan semuanya tampan. Kaki hanyalah pemandangan yang indah. Pada saat ini, semua orang di departemen penjualan memandang Daniel Bastian yang datang di belakang Su Yan, dan mereka semua menoleh. Mereka telah mendengar berita bahwa tunangan CEO mereka yang tiba-tiba muncul datang untuk bekerja di departemen mereka. Jelas itu adalah pria ini. Untuk sementara, semua karyawan di departemen penjualan memandang Daniel Bastian, ingin tahu apa yang istimewa darinya, sehingga dia akan menjadi tunangan presiden yang seperti dewi di mata semua karyawan Ye. Kelompok. Su Yan menelepon kantor manajer penjualan, dan suara Qiu Yuying keluar, lalu dia masuk dengan Daniel Bastian. Qiu Yuying duduk di belakang meja, menatap Su Yan dan Daniel Bastian. Manajer Qiu, presiden memintaku untuk membawanya kepadamu. Su Yan menatap Qiu Yuying dan berkata, baik. Qiu Yuying mengangguk, Su Yan berbalik dan menatap Daniel Bastian lagi, dan berjalan keluar. Daniel Bastian duduk tepat di depan meja, menatap Qiu Yuying dengan senyum jahat. Apa yang kamu lihat? Melihat wanita cantik, wajah Qiu Yuying sedikit merah, tetapi dia terbatuk dan berkata, meskipun Anda adalah tunangan presiden, Presiden memberitahu saya bahwa Anda adalah karyawan biasa di perusahaan ini, dan sekarang Anda telah resmi menjadi daun. Anda adalah anggota Departemen Penjualan Grup, saya harap Anda akan bekerja keras dan tidak menggunakan identitas Anda untuk mengacau di perusahaan. Jangan khawatir, saya tidak pernah main-main dengan orang lain yang mengacaukan saya. Daniel Bastian berdiri, menatap-menatap Qiu Yuying. Cantik, kamu telah membuka kancingnya, kata Daniel Bastian tiba-tiba. Qiu Yuying tiba-tiba menundukkan kepalanya, melihat kancing bajunya yang telah dibuka kancingnya di beberapa titik, memperlihatkan pemandangan seputih salju yang luas, dan bahkan ujung tudungnya bisa terlihat. Tiba-tiba Qiu Yuying tersipu, berbalik dan mengencangkan tombol, lalu menelepon. Hong Mei, masuk. Segera seorang wanita masuk. Dia adalah seorang wanita yang penuh dengan udara dewasa, dengan alis hitam dan ramping, pupil hitam jernih dan cerah, hidung kiong halus dan lurus, kemerahan dan halus. Bibir ceri yang cantik, sebening kristal daun telinga, dan fitur wajah yang rapi dan halus semuanya bertatakan wajah oval yang sempurna. Seorang wanita muda dewasa yang cantik dan lembut. Kegenitan yang rok perak ketat dengan pinggul dan leher V, memperlihatkan jurang yang dalam, yang membuat orang merasa seperti terkubur jauh di dalamnya. Dengan sosok yang bangga, ditambah sepasang kaki ramping dan putih dalam sutra hitam, dan kepala rambut keriting merah anggur dan bibir merah seksi, memancarkan kedewasaan yang tak ada habisnya, bahkan Daniel Bastian tidak bisa menahan pandangannya lagi. Hong Mei, ini Daniel Bastian, karyawan baru dari Departemen Penjualan. Bawa dia ke kantornya, dan bawa dia untuk memahami kebutuhan pekerjaan sehari-hari. Qiu Yuying menatap wanita di depannya dan berkata, dimengerti, manajer. Wanita itu mengangguk dengan senyum centil, menggoda Daniel Bastian dengan matanya yang menawan, dan berkata, pria tampan, ikut aku. Ada begitu banyak wanita cantik di perusahaan Yeti, Daniel Bastian diam-diam mendecakkan lidahnya. Dia datang ke perusahaan Yeti selama 2 hari, dan melihat 4 atau 5 wanita cantik berkualitas tinggi ini. Semuanya memiliki sosok setan, wajah peri, dan ada berbagai macam gaya, tempat berkumpulnya para wanita cantik. Pria tampan, kudengar kamu adalah tunangan presiden kita, katakan padaku bagaimana kamu berhubungan dengan presiden kita yang glamor dan tidak wajar.
Hong Mei memandang Daniel Bastian dengan senyum menawan, dan tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Dengan tinggi badan Daniel Bastian, dia dapat dengan jelas melihat garis karir yang dalam, yang sama sekali tidak berdasar. Wanita, tidak peduli betapa tidak duniawinya mereka, bagaimanapun juga mereka masih memiliki kebutuhan, dan kebetulan aku adalah pria yang dapat memenuhi kebutuhan wanita manapun, jadi aku menjadi tunangan CEO Anda, kata Daniel Yi dengan fasih. Oh, begitu, bisakah kamu memuaskan kebutuhan wanita manapun? Hong Mei menjulurkan lidahnya dan menjilatnya dengan fleksibel, tatapan itu, gerakan itu, segera memberi Daniel Bastian dorongan yang tak tertahankan, wanita ini terlalu tergoda. Bab 18, Hong Mei berbicara dengan matanya yang panjang dan sipit dan melirik ke bawah Daniel Bastian, seolah menunjuk sesuatu. Jika seorang wanita cantik membutuhkannya, aku pasti bisa memuaskanmu. Daniel Bastian melihat penampilan Hong Mei, dan segera berkata dengan percaya diri. Meskipun wanita seperti itu mungkin memiliki kebutuhan yang lebih besar, siapa yang dapat mengatakan bahwa senjata emas tidak dapat gagal? Wanita bisa memenangkannya. Hehehe, apakah kamu tidak takut presiden akan marah? Hong Mei menutup mulutnya dan tersenyum genit, tempat kebanggaan di dadanya tiba-tiba bergetar, seolah hendak melompat keluar. Saya melayani kesehatan fisik dan mental wanita, dan presiden Anda tidak akan marah. Daniel Bastian menemukan alasan yang sempurna. Pria tampan, kamu sangat menarik. Hong Mei melirik Daniel Bastian dengan muridnya yang seperti rubah. Saat ini, mereka berdua sudah tiba di sebuah kursi, dan Hong Mei menunjuk ke kursi ini dan berkata kepada Daniel Bastian, pria tampan, ini posisimu. Tugas Departemen Penjualan kami adalah mencari pelanggan dari tumpukan informasi, lalu hubungi pihak lain untuk menjual produk perusahaan kami. Tetapi identitas Anda berbeda, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan mulai sekarang Anda dapat memanggil saya Hongji. Terima kasih, Hongji. Daniel Bastian mengangguk dengan sebuah senyuman. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah salah satu wanita cantik terbaik di departemen penjualan kami, namanya Fang Siki, dan Siki juga primadona sekolah Universitas Tianhai kami. Hong Mei menunjuk ke wanita berpakaian sederhana di sebelahnya kepada Daniel Bastian, kata wanita muda dan cantik yang penuh kepolosan. Wanita muda itu tidak memakai riasan apapun di wajahnya, tetapi kulitnya tanpa cacat, dia mengenakan setelan profesional, dan pakaiannya sangat sederhana, dia memiliki wajah yang murni, yang sangat menyenangkan. Mendengarkan perkenalan Hong Mei, Fang Siki sedikit tersipu, dan berkata dengan malu-malu, Saudari Hong, kamu mengolok-olokku lagi. Halo, saya Daniel Bastian, dan mulai sekarang kita akan menjadi rekan kerja, kita perlu berkomunikasi. Oh. Daniel Bastian memandangi kecantikan yang begitu murni dan tersenyum, berpikir apakah pekerjaan ini benar-benar bagus atau tidak. Tapi memikirkan nama cantik ini, mata Daniel Bastian memancarkan pandangan aneh. Halo, nama saya Fang Siki. Fang Siki memandang Daniel Bastian dengan sedikit gugup dan malu-malu. Jelas dia juga tahu bahwa orang yang duduk di depannya adalah tunangan CEO yang sangat dia hormati, dia tampak sedikit tertahan. Siki, jangan takut, meskipun lelaki tampan ini adalah tunangan presiden, jika kamu menyukainya, kamu juga bisa membawanya. Lagi pula, penampilan dan sosokmu tidak lebih buruk dari presiden, kata Hong Mei main-main. Fang Siki tampak gugup untuk beberapa saat, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, Saudari Hong, berhentilah berbicara omong kosong, tidak baik untuk didengar orang. Daniel Bastian terkekeh. Di waktu berikutnya, Daniel Bastian sama sekali tidak menganggap dirinya datang untuk bekerja, bermain game sebentar, dan mengobrol dengan si cantik polos Fang Siki sebentar, terlihat sangat santai. Song Ming Yeti berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit di kantor wakil presiden perusahaan Yeti, melihat pemandangan di luar jendela, dan Hu Mingrui sedang duduk di sofa di sampingnya. Apa asal-usul anak ini? Dia benar-benar menyembuhkan lelaki tua itu dan tiba-tiba menjadi sangat sehat. Hu Mingrui mengerutkan kening, matanya berkedip. Hantu tahu bahwa orang ini berasal dari sana, tetapi karena orang ini telah merusak rencanaku, dia harus menyingkirkannya. Song Ming Yeti menyipitkan matanya dan melontarkan tatapan dingin. Orang ini adalah orang pertama yang berani memukulku, dan aku akan membuatnya mati kesakitan. Sepasang mata dingin imitasi Hu Mingrui berkedip-kedip. Hentikan semua tindakan selanjutnya, dan tunggu dan lihat apa yang terjadi, kata Song Ming Yeti. Dalam beberapa jam berikutnya,
seluruh kota Tianhai telah menyebarkan berita bahwa Rizka Yeti, presiden perusahaan Yeti, seorang wanita kuat di dunia bisnis Tianhai, dan salah satu wanita cantik di Tianhai, memiliki tunangan. Berita ini menyapu seluruh Tianhai seperti badai, dan banyak kekuatan terkejut untuk sementara waktu, terutama para pangeran dan tuan muda di Tianhai. Sulit dipercaya bahwa Rizka Yeti adalah dewi di hati mereka, dan dia selalu memperlakukan pria manapun mereka semua terlihat kedinginan, bagaimana mungkin seorang tunangan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, lebih banyak orang menjadi sangat ingin tahu tentang tunangan misterius Rizka Yeti, dan ingin tahu pria seperti apa yang bisa menjadi tunangan Rizka Yeti. Di Tianhai, berdiri bangunan lain yang ukuran dan tingginya tidak kalah dengan perusahaan Yeti, dan disinilah grup yang dari keluarga Yang, salah satu dari 4 keluarga besar di Tianhai, berada. Di kantor ketua grup Yang, mengenakan setelan jas dan merokok cerutu, Yang Huaimin, kepala keluarga Yang, sedang duduk di kursi putar kulit, sementara putranya, Yang Hao, sang putra tertua Tianhai yang terkenal, sedang duduk di sisi lain, di sisi berlawanan, wajahnya sedikit murung. Kamu seharusnya tahu bahwa Rizka Yeti punya tunangan, kan? Yang Huaimin mengisap cerutunya dan menghembuskan asap. Siapa pria ini? Yang Hao meludah dengan wajah dingin, matanya berkedip dingin. Semua orang di lingkaran kelas atas Tianhai tahu bahwa Yang Hao telah mengejar Rizka Yeti, tetapi pihak lain belum setuju, tetapi Yang Hao telah mengatakan bahwa Rizka Yeti adalah wanitanya, dan sekarang wanita yang disukainya tiba-tiba memiliki tunangan, yang secara alami membuat Yang Hao sangat kesal. Tenang, menurut informasi yang saya dapat, ini adalah akad nikah yang dibuat Pak Tua Ye bertahun-tahun yang lalu, tapi Rizka Yeti sama sekali tidak setuju, jadi kamu masih punya kesempatan sekarang, selama kamu bisa memenangkan ini, wanita, cepat atau lambat perusahaan Yeti suatu hari akan menjadi milik kita ayah dan anak. Yang Huaimin menyipitkan mata sedikit, menghembuskan asap. Jangan khawatir, aku pasti akan memenangkan Rizka Yeti, dan tunangannya, aku juga akan memberitahu dia betapa baiknya aku, Yang Hao. Kata Yang Hao dengan dingin, bangkit dan meninggalkan kantor. Dalam sekejap mata, seluruh pagi berlalu, dan sudah waktunya makan siang. Fang Siki memandang Daniel Bastian dan berkata tanpa sadar, apakah kamu makan di kafetaria? Apakah ada kafetaria di sini? Daniel Bastian bertanya dengan heran. Tentu saja, Ni Yeti mendedikasikan salah satu lantai gedung sebagai kantin untuk kenyamanan karyawan perusahaan. Fang Siki mengangguk. Oke, ayo pergi bersama, kebetulan aku lapar. Daniel Bastian menggosok perutnya dan berkata, dan keduanya pergi ke kantin perusahaan Yeti bersama. Ketika dia datang ke kafetaria ini, Daniel Bastian melihat sejumlah besar karyawan perusahaan, jumlahnya ratusan, semuanya duduk di meja makan dengan piring makan dan makan. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya kartu gaji? Kamu tidak menggunakan uang tunai di sini, kamu menggunakan kartu gajimu untuk konsumsi. Fang Siki memandang Daniel Bastian dan berkata, tidak, kalau begitu aku bukannya tidak bisa makan. Daniel Bastian berkata sedikit tanpa berkata-kata. Bab 19. Biarkan aku membayarnya untukmu. Itu sangat memalukan, aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Daniel Bastian menatap Fang Siki dan berkata, kita semua adalah rekan kerja, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Fang Siki sedikit tersenyum, dan memesan makanan untuk Daniel Bastian, dan keduanya duduk setelah menemukan tempat duduk. Fang Siki melihat sekeliling dan berkata, tidak baik bagi kita untuk duduk bersama. Ada apa? Atau apakah kamu takut presiden akan melihatmu dan mengira kita memiliki sesuatu? Daniel Bastian tersenyum jahat. Wajah Fang Siki langsung memerah, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Apakah kalian berdua berkembang dengan cepat? Kalian sedang duduk dan makan bersama. Saat ini, Hong Mei datang membawa piring dan duduk di sebelah Fang Siki, memegang semangkuk sup pepaya di tangannya. Kakak Hong, kamu sudah cukup umur untuk minum sup pepaya. Daniel Bastian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat tubuh montok Hong Mei. Bukankah kalian suka semakin besar semakin baik? Hong Mei berkata sambil mengedipkan mata. Daniel Bastian mengangguk, itu benar, tetapi sebenarnya kamu ingin menjadi lebih besar, minum sup pepaya tidak efektif. Aku tahu satu set pijat pembesar payudara, kenapa kamu tidak mencobanya? Oke, jika kamu punya waktu itu hari, kamu pergi ke rumahku, biarkan aku melihat pijatan pembesar payudaramu. Hong Mei tidak tersipu sama sekali,
tetapi berkata dengan berani, pipi Fang Siki sudah memerah. Siki, keluar sebentar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kemudian seorang pria berjas dan berkacamata dengan perut buncit berjalan ke arah Fang Siki dan mengatakan sesuatu. Ada apa dengan manajer Zhou? Fang Siki menatapnya. Kamu akan tahu kapan kamu datang. Pria itu berbalik dan pergi setelah berbicara. Fang Siki berpikir sejenak, bangkit dan mengikuti. Siapa pria ini? Daniel Bastian menatap Hong Mei dan bertanya. Zhou Tao, wakil manajer departemen penjualan kami, pria ini sangat bejat, dia suka bermain dengan karyawan wanita muda perusahaan, dia telah jatuh cinta pada beberapa gadis muda di departemen penjualan, dan dia sepertinya mengincar Siki lagi baru-baru ini, saya tidak tahu apa yang orang ini ingin lakukan. Hong Mei melengkungkan bibirnya. Bagaimana sampah seperti itu bisa tinggal di keluarga Chu? Meskipun karakter Zhou Tao tidak terlalu baik, dia sangat cakap dalam bekerja, dan saudara iparnya adalah direktur perusahaan kami, Ni Tianming, dengan sikap seperti itu, pendukung. Sekarang, ditambah lagi itu tidak menyebabkan terlalu banyak masalah, jadi tentu saja tidak ada yang bisa menyentuhnya, kata Hong Mei dengan ringan. Saat makan, mata Daniel Bastian berkedip. Beberapa menit kemudian, Daniel Bastian meninggalkan kafetaria setelah makan. Mata tembus pandang dibuka, memindai bangunan, dan segera melihat Fang Siki dan Zhou Tao di tangga. Pada saat ini, Zhou Tao dia memegang tangan Fang Siki dan mendorongnya ke sudut dinding. Manajer Zhou, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Fang Siki dengan putus asa memblokir Zhou Tao, matanya sudah agak merah. Siki kecilku, kamu tahu apa yang aku pikirkan tentang kamu. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Selama kamu setuju untuk menjadi wanitaku, aku tidak bisa hanya membiarkanmu setelah itu. Kamu akan resmi tinggal dan bekerja di perusahaan Yeti, dan Anda dapat dipromosikan menjadi pemimpin tim departemen penjualan, dan gaji bulan itu akan menjadi puluhan ribu. Zhou Tao menatap Fang Siki dengan ekspresi penuh nafsu, matanya penuh keserakahan. Aku tidak membutuhkannya, aku hanya ingin mengandalkan kemampuanku untuk makan, kata Fang Siki dengan tegas. Kamu benar-benar keras kepala. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Zhou Tao, memegang erat tangan Fang Siki dengan kedua tangan, dan mencium mulut jari kecil Fang Siki dengan bibir besarnya, air mata di matanya, dan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ledakan. Pada saat ini, Zhou Tao tiba-tiba merasa dirinya terbang ke atas, dan seluruh tubuhnya terbanting ke belakang, membentur dinding tangga dengan erangan teredam, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Sampah. Suara acuh tak acuh terdengar, dan sesosok muncul di tangga saat ini, itu adalah Daniel Bastian, yang menatap Zhou Tao dengan mata dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel Bastian menatap Fang Siki dengan matanya, melihat tatapannya yang berkaca-kaca dan menyedihkan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kasihan di hatinya. Aku baik-baik saja, terima kasih. Fang Siki menggelengkan kepalanya, ekspresinya berangsur-angsur stabil. Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Zhou Tao bereaksi, menunjuk Daniel Bastian dan berteriak. Kamu harus dipukuli, kamu binatang buas dan sampah. Daniel Bastian berjalan ke depan dengan dengusan dingin, dan menendang tubuh Zhou Tao dengan keras lagi, membuatnya menangis untuk ayah dan ibunya. Oke, Daniel, jangan berkelahi lagi. Fang Siki bergegas dan meraih Daniel Bastian. Aku akan memberimu pelajaran kali ini. Mari kita lihat apakah kamu berani melakukan sampah seperti ini lagi. Daniel Bastian menendang Zhou Tao dengan keras lagi dan bersenandung. Ayo pergi. Daniel Bastian menarik Fang Siki dan meninggalkan tangga. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhou Tao meraung dengan sedih. Sambil memegang tangan Fang Siki, dia meninggalkan tangga dan sampai ke koridor. Fang Siki berkata dengan malu-malu, bisakah kamu melepaskan tanganku? Oh, maaf. Kata Daniel Bastian dengan canggung. Tidak apa-apa, terima kasih barusan. Fang Siki menjalin tangannya dan menatap Daniel Bastian dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Sama-sama, kita semua rekan, kita harus saling membantu, dan jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak Dane di masa depan. Fang Siki menjawab dengan suara lemah, kakak Dane, kamu memukul Zhou Tao itu, apakah ada yang terjadi? Ada apa denganku? Apakah kamu lupa identitasku? Kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Daniel Bastian membawa Fang Siki kembali ke departemen penjualan,
dan bertemu dengan Zhou Tao itu lagi, yang menatap Daniel Bastian dengan ekspresi tertekan, dengan kilatan kebencian di matanya. Jadi kamu dari departemen penjualan. Zhou Tao memandang Daniel Bastian dan berkata dengan ekspresi muram, lalu cahaya dingin melintas di matanya dan berkata, mulai sekarang, kamu dipecat, kamu bisa berkemas dan pergi. Setelah mendengar kata-kata Zhou Tao, seluruh departemen penjualan memandang Zhou Tao dengan ekspresi heran, dan sedikit terkejut. Minggu ini Tao sebenarnya ingin memecat tunangan CEO mereka, sialan ini terlalu hebat. Tentu saja, Zhou Tao tidak memperhatikan pandangan para karyawan itu. Dia tidak pernah berada di perusahaan sebelumnya, dan dia bahkan tidak tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah tunangan presiden. Kalau tidak, dia tidak akan telah mengatakan ini dengan putus asa. Mengapa kamu memecatku? Daniel Bastian menggenggam tangannya dan menatapnya dengan penuh minat. Karena kamu mengalahkan bosmu, yang ini cukup untuk memecatmu, keluarlah. Zhou Tao mendengus dengan jijik. Jika Anda ingin memecat saya, Anda bisa, kecuali jika manajer setuju. Anda, wakil manajer, tidak memiliki hak, kata Daniel Bastian dengan ringan. Hei, kamu pindah dari manajer bersamaku, kan? Baiklah. Aku akan membiarkan manajer Qiu secara pribadi mengeluarkan perintah untuk memecatmu. Zhou Tao berjalan menuju kantor Qiu Yuying dengan marah. Bab 20. Kakak Danei, Zhou Tao ini sama sekali tidak mengenalmu, kan? Hong Mei berjalan mendekat dan berkata, mungkin, aku akan menonton pertunjukan yang bagus. Daniel Bastian berjalan menuju kantor Qiu Yuying dengan senyuman di bibirnya. Di kantor Qiu Yuying, Zhou Tao memandang Qiu Yuying dengan muram dan berkata, manajer Qiu, saya ingin Anda segera memecat seseorang. Manajer Zhou, ada apa dengan Anda? Siapa yang ingin Anda pecat? Qiu Yuying menatap Zhou Tao dalam kekacauan seperti itu, dan sedikit terkejut. Saat itu Daniel Bastian masuk, Zhou Tao dengan cepat menunjuk ke arahnya dan berkata, itu dia, orang ini memukuli saya sesuka hati, dia harus dipecat. Qiu Yuying menatap Daniel Bastian, matanya berkedip, apakah kamu ingin memukul manajer Zhou? Karena dia bajingan, dia pantas dipukul. Daniel Bastian berkata dengan dominan, berjalan ke satu sisi dan duduk. Manajer Qiu, pernahkah kamu melihatnya? Orang ini terlalu sombong. Dia berani begitu percaya diri saat melakukan kesalahan seperti itu. Orang seperti ini tidak boleh tinggal di perusahaan, kata Zhou Tao dengan ekspresi marah di wajahnya. Maaf, manajer Zhou, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda, kata Qiu Yuying datar. Kenapa? Zhou Tao terkejut. Qiu Yuying melirik Daniel Bastian, karena dia secara pribadi diperintahkan oleh ketua untuk bekerja di departemen penjualan, jadi saya ingin memecatnya kecuali jika ketua setuju. Apa? Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhou Tao berubah, dia tidak bisa membantu melihat Daniel Bastian. Kamu tidak tahu siapa aku, kan? Daniel Bastian memandang Zhou Tao dengan main-main. Siapa kamu? Zhou Tao memiliki firasat buruk di hatinya. Daniel Bastian berdiri dan berkata, kamu harus tahu bahwa presidenmu memiliki tunangan. Maaf, orang itu adalah aku. Petik 2. Apa? Zhou Tao terkejut dan mundur beberapa langkah, menatap Daniel Bastian dengan tatapan tajam, ekspresi bingung dan heran segera, matanya beralih ke Qiu Yuying, yang mengangguk. Segera, ekspresi Zhou Tao berubah lagi dan lagi, terlihat sangat jelek, dia malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan menjadi tunangan presiden mereka. Dia awalnya ingin menamparkan pihak lain di wajah, tapi dia langsung menamparkan dirinya sendiri tamparan keras, aku bahkan tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Oke, sekarang kamu tahu manajer Zhou, apakah kamu masih ingin memecatnya? Qiu Yuying berkata tepat waktu. Tidak, itu hanya kesalahpahaman barusan. Kesalahpahaman, tolong jangan pedulikan, Tuan Muda Danei. Zhou Tao dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum, meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa menahannya. Oke, masalah ini berakhir di sini, manajer Zhou, kamu kembali. Dengan kata-kata Qiu Yuying, Zhou Tao segera meninggalkan ruangan. Kemudian Qiu Yuying memandang Daniel Bastian, kamu benar-benar baik. Kamu memukuli wakil manajer departemen penjualan pada hari pertama kamu datang ke perusahaan. Apakah kamu lupa bahwa kamu hanyalah karyawan perusahaan sekarang, bukan tunangan dari presiden? Maaf,
Saya tidak bisa menyalahkan saya untuk ini, yang menyuruhnya untuk menganiaya karyawan perempuan perusahaan, saya melakukannya dengan berani. Daniel Bastian cemberut. Hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi di masa depan, kalau tidak aku hanya bisa melapor kepada presiden untuk berurusan denganmu, kata Qiu Yuying dengan dingin. Dimengerti. Daniel Bastian melambaikan tangannya, dan berjalan keluar dengan angkuh. Qiu Yuying tampak tak berdaya. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Siki memandang Daniel Bastian dan bertanya. Apa yang bisa saya lakukan? Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, dan memainkan Doudizu langsung di komputer. Dia mungkin orang yang paling santai di seluruh departemen penjualan. Sepanjang sore dihabiskan dalam permainan Daniel Bastian. Kamu ambil, aku tidak mau, aku ambil. Permainan memerangi Tuan Tanah Wangsa, dan dia secara resmi pulang kerja pada pukul 5.30 sore. Daniel Bastian berdiri dan menggeliat, dan datang ke kantor Rizka Yeti, ingin bertanya apakah dia ingin kembali bersama, tetapi jawaban yang dia dapat adalah dia harus bekerja lembur. Daniel Bastian dengan sedih hanya bisa naik taksi dan kembali ke Taman Haitang sendirian. Kembali ke villa, setelah mandi, Daniel Bastian duduk di sofa dan menonton drama TV dengan ekspresi santai. Saat ini ponselnya tiba-tiba berdering, Daniel Bastian mengeluarkan ponselnya dan melihat, nomor yang tertera di sana ternyata adalah rangkaian angka rumit seperti kata sandi. Mata Daniel Bastian menyipit, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungkannya. Halo, mengapa kamu menelepon? Tuan muda, akhirnya aku mendengar suaramu lagi. Suara laki-laki yang agak keibuan terdengar dari ujung telepon. Lei Bao, kulitmu gatal lagi, bukan? Daniel Bastian berkata dengan bibir melengkung. Tuan muda, saya tidak berani. Saya sangat merindukanmu. Anda tidak tahu bahwa setelah Anda pergi, dua wanita, Alice dan Fei Suelin, datang kepada kami setiap hari untuk menanyakan keberadaan Anda, tetapi mereka membuat kami menderita. Daniel Bastian tersenyum dan berkata, kamu tidak mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, kan? Tidak, sama sekali tidak. Pria di ujung telepon menggelengkan kepalanya dengan tegas. Oke, bagaimana kabarmu sekarang? Kami, baik-baik saja, tetapi Tiantu Cabul itu baru-baru ini memusnahkan kelompok tentara bayaran sendirian. Berani mendekati orang ini sesuka hati. Petik 2. Mata Daniel Bastian sedikit berputar, kamu harus bekerja keras untuk tingkatkan kekuatanmu. Atau jika orang tua yang tuanku tahu, kamu mungkin sudah tamat. Jangan khawatir, tuan muda, kami tidak akan pernah membiarkanmu tuan kecewa, jadi saya menutup telepon dulu, dan aku akan meningkatkan kekuatanku. Setelah mengatakan itu, telepon berbunyi bip dan telepon segera ditutup, dan Daniel Bastian menunjukkan senyum masam di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, jauh di Eropa, di kastil mewah seperti istana, di ruangan yang penuh kemewahan, seorang wanita cantik berambut pirang mengenakan gaun kasa sutra panjang berbaring di sofa, memperlihatkan kakinya yang ramping, wajahnya halus dan menawan, itu memancarkan temperamen yang mulia seperti seorang ratu. Segera terdengar ketukan di pintu kamar, dan kemudian seorang pria berjas masuk, menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Nona, lokasi Tuan San Huang telah ditemukan. Bagus sekali, mata berwarna bersinar. Priaku, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Ada senyum menggoda di wajah cantik wanita pirang itu. Di villa, Yasi Yeti masuk dengan suara pintu, memandang Daniel Bastian yang sedang duduk di sofa, dan berkata langsung, kakak ipar, ayo kita pergi bermain bersama nanti. Kamu, kecuali pergi tidur dan berkelahi, itu menyenangkan. Daniel Bastian menatap Yasi Yeti dengan senyum jahat. Wajah Yasi Yeti memerah, dan dia menatap kosong ke arah Daniel Bastian, kamu sangat kotor, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu saudara perempuanku?